Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dokumentasi dari ethical hacking di part B, yaitu video 8, 9, dan 10. Oke, untuk anggota kelompoknya ada saya, yaitu Muhammad Ridwan Hamna, lalu ada Fatih Fikri Oktavianto, ada Muhammad Aga Hibatullah, ada Aisyah Frederika Aldora, dan ada Hisyam Putra Jania. Dengan NIM-nya seperti berikut. Oke, video yang pertama yaitu melacak email address dengan Harvester dan Hunter.io. Sebelum masuk ke hands-on ya, kita kita kulik dulu nih, apa Harvester dan Hunter.io itu. Singkatnya, Harvester adalah tool OSINT, yaitu Open Source Intelligence, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi publik secara otomatis dari berbagai sumber online. Informasi yang dikumpulkan bisa berupa email, domain, subdomain, nama host, dan IP address. Lalu Hunter.io bedanya dari Harvester. Kalau Harvester itu berupa mesin, Hunter.io itu merupakan platform berbasis web, yang mana fungsinya juga sama, yaitu untuk memverifikasi alamat email berdasarkan nama domain perusahaan, walaupun agak lebih spesifik, yaitu di nama domainnya. Jadi mungkin kita langsung ke hands-on. Nah, untuk hands-on yang pertama, di sini kita buka dulu Rocky Linux Oracle Box, lalu kita melakukan pelacakan email address, yaitu dengan The Harvester. Yang mana pertama-tama kita masuk dulu ke terminal atau mesin The Harvester-nya tersebut, seperti yang ada di layar. Nah, setelah kita sudah masuk ke mesinnya, kita coba dulu cek nih komen-komen yang ada di The Harvester ini. Dengan komennya itu The Harvester strip help, yang mana bertujuan untuk melihat perintah-perintah yang bisa dilakukan oleh The Harvester. Semisal perintah D atau domain, yaitu menentukan domain atau nama perusahaan yang ingin dicari informasinya, lalu ada perintah L, yaitu limit, membatasi jumlah hasil pencarian, defaultnya itu 500, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengumpulan informasi terhadap target. Pada contoh di sini, kita lakukan informasi terhadap domain .dpr.go.id, yang mana proses ini menggunakan teknik OSINT, seperti yang saya singgung sebelumnya, dengan komennya yaitu adalah the harvester min d, yaitu nama domainnya, min d, lalu nama domainnya dpr.go.id, lalu min b all, yang mana berarti mengambil semua email di domain dpr.go.id. Jadi komen ini akan mencari subdomain dan alamat IP dari domain dpr.go.id melalui berbagai sumber publik. Nah, selanjutnya melalui hunter.io atau platform web untuk mencari email sesuai domain yang ingin kita cari. Nah, di sini kita bisa ngecek, misal tadi dpr.go.id, kita masukkan saja keywordnya, maka dia bakal menampilkan semua email yang terdapat pada domain dpr.go.id. Oke, mungkin seterusnya akan saya beri ke teman saya. Izin untuk suara saya apakah sudah terdengar? Ya, baik, sudah terdengar agak. Oke, izin untuk menjelaskan di bagian membuat tool email scraper dengan Python. Boleh di next. Buat definisi email scraper itu sebuah alat atau program yang dirancang untuk secara otomatis mengambil dan ngumpulin nih alamat email dari suatu sumber, kayak halaman website, dokumen, atau teks online. Alat ini bekerja dengan cara memindai konten dan mendeteksi pola alamat email. Biasanya menggunakan teknik seperti regular expression atau regex atau parsing HTML. Tujuannya itu umumnya digunakan untuk riset, analisis data publik, atau membangun daftar kontak. Namun harus digunakan secara etis dan legal. Cara kerja umumnya itu mengakses halaman web, lalu membaca konten, mencari pola alamat email, dan yang terakhir menyimpannya. Boleh di next. Kita langsung ke hands-on aja. Yang pertama itu kita buat script email scraper di Kali Linux adalah dengan membuat file Python kosong. Kita pakai editor terminal kayak Nano. Caranya buka terminal, lalu ketik nano email scraper.py untuk membuat dan membuka file dengan nama tersebut. Bisa dilihat di situ. Boleh di next. Untuk langkah yang kedua, itu kita memasukkan kode Python ke dalam file email scraper.py yang sudah dibuat. Pada tahap ini, kita nulis script yang berfungsi untuk mengambil konten dari sebuah halaman web
dan mengekstrak alamat email menggunakan pola tertentu, regex. Kodenya akan mengambil library seperti request untuk mengambil data dan mencari email dalam konteks tersebut. Setelah selesai mengetik, simpan perubahan dan keluar dari editor. Seperti di gambar. Boleh di next. Program Python email scraper.py yang dijalankan di VirtualBox atau Kali Linux ini itu berfungsi buat nyari alamat email dari sebuah situs secara otomatis. Script ini menggunakan library seperti request, beautiful soup, dan ray untuk mengambil dan memproses halaman web. Setelah pengguna memasukkan URL awal, program akan menyimpan URL tersebut dalam antrian dan mulai menjelajahi hingga maksimal 10 halaman untuk mengekstrak email yang ditemukan. Boleh di next. Setelah halaman berhasil diambil, isinya diproses dengan beautiful soup untuk mencari tag A dan mengumpulkan link dari atribut href. Link relatif akan digabung dengan base_URL atau tab agar menjadi link lengkap. Semua link baru yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke antrian. Setelah scraping selesai atau dihentikan secara manual, program akan menampilkan jumlah dan daftar email yang berhasil ditemukan. Boleh di next. Hasil dari script email scraper.py kita tadi itu nunjukin bahwa program berhasil dijalankan tanpa error setelah beberapa perbaikan. Saat dijalankan dengan URL situs Oxford http://ox.ac.uk, program ini mampu menelusuri hingga 10 halaman dari halaman utama dan subhalamannya. Bisa dilihat di situ ada 10 halaman. Setelah proses scraping selesai, ditampilkan pesan proses selesai serta 2 alamat email yang berhasil dikumpulkan, yaitu reception classics.ox dan enquiries@rai.ox. Ini membuktikan bahwa fungsi scraper telah bekerja sesuai tujuan, yaitu mengumpulkan alamat email dari situs yang dimasukkan. Boleh di next. Oke, untuk yang selanjutnya bisa teman saya yang melanjutkan. Oke, izin untuk saya melanjutkan. Kali ini kita akan melacak username dengan Sherlock. Next. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan apa itu Sherlock. Jadi, Sherlock adalah sebuah open source tool yang digunakan untuk mencari keberadaan username di berbagai situs web sosial media. Nah, jadi proyek ini juga sangat berguna untuk open source intelligence seperti investigasi digital maupun pelacakan identitas online. Sherlock itu memungkinkan pengguna untuk menelusuri sebuah username telah digunakan di lebih dari 300 situs termasuk seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Lalu juga untuk mengidentifikasi jejak digital, lalu untuk memverifikasi identitas online, mendukung audit keamanan, dan juga mendeteksi potensi penyamaran dan impersonasi. Next. Oke, yang pertama untuk mengimplementasikannya kita perlu source code. Nah, source code itu kita akses melalui link seperti berikut. Next. Lalu selanjutnya kita hands-on. Pertama-tama jika kita sudah cloning project yang sebelumnya dari link tersebut, kita akan memasukkan command, yaitu command pip install min user dan juga Sherlock min project di terminal. Fungsinya untuk menginstal library Python yang dibutuhkan. Next. Lalu selanjutnya kita berpindah ke directory Sherlock min project. Lalu di sini kita akan memasukkan command yaitu python sherlock.py min-h, yang mana ini fungsinya adalah untuk melihat semua perintah yang bisa dipakai atau digunakan di project Sherlock ini. Next. Nah, bisa kita lihat di sini berikut adalah beberapa keseluruhan penjelasan lengkap dari komen-komen perintah pada help option yang sebelumnya tadi komennya kita masukkan. Bisa kita lihat di sini contohnya adalah min-h min help, yaitu menampilkan pesan bantuan
ini dan keluar, atau min version untuk menampilkan informasi versi dan dependensi program. Mungkin dari sekian banyak ini kita next aja. Oke, selanjutnya setelah mengetahui perintah pada Sherlock, sekarang pada kali ini kita akan mencari username DPR di jejaring situs dengan komen python sherlock.py.dpr. Next-nya akan dibantu oleh teman saya untuk melanjutkan penjelasan. Oke, sebelumnya setelah itu kita mencoba mencari username yang bernama Ubisoft di jejaring situs dengan tambahan komen timeout selama 5 detik. Maka sistem ini tuh akan melacak dalam waktu 5 detik. Komennya yaitu python sherlock.py ubisoft -- timeout 5. Next. Lalu untuk hasilnya sekarang kita mencoba mencari username Ubisoft di semua situs, baik itu username tersebut terdaftar di situs tersebut ataupun tidak. Dengan batasan timeoutnya seperti sebelumnya, komennya yaitu masih sama python sherlock.py ubisoft -- timeout 5 min print all. Lalu jika dilihat dari gambar, dapat terlihat bahwa pada hasil yang berwarna kuning menjelaskan bahwa username tidak terdaftar pada situs tersebut atau berwarna merah yang menjelaskan bahwa akses ke situs tersebut diblok. Next. Terakhir, kita bisa menyimpan hasil scraping sebelumnya ke dalam output sebuah file dengan komen python sherlock.py ubisoft -- timeout 5 - print all - output dan ke direktori yang akan dituju seperti yang terlihat pada gambar. Next. Berikut adalah hasil dari penyimpanan hasil scraping sebelumnya, yang mana di sini hanya tertampil daftar situs yang terdaftar dan bisa diakses saja. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan keseluruhannya, bisa di next. Di next. Nah, ini Sari. Jadi inti dari pembahasan sebelumnya adalah yang pertama melacak email address dengan the harvester dan hunter.io adalah the harvester adalah tool OSINT otomatis untuk mengumpulkan informasi publik seperti email dan domain untuk recognize hunter.io melengkapi dengan memverifikasi email profesional dari nama domain perusahaan. Yang kedua, membuat tool email scraper dengan Python adalah program custom yang mengambil alamat email dari halaman website menggunakan pola reject atau tujuannya untuk riset atau analisis data publik dengan etika dan legalitas sebagai pertimbangan utama. Yang terakhir, melacak username dengan Sherlock open source tool yang mencari keberadaan username di lebih dari 300 situs media sosial. Penting untuk investigasi digital dan pelacakan identitas online. Next. Korelasi antar pembahasan. Yang pertama, gambaran komprehensif yang bersama-sama mereka membentuk pendekatan multifaceted untuk mengidentifikasi dan memetakan jejak digital seseorang atau entitas. The Harvester dan Email Scraper fokus pada informasi kontak atau email domain. Sementara Sherlock berfokus pada identitas dan konektivitas username di media sosial. Yang kedua ada fase reconnaissance. Semua tool ini esensial dalam fase reconnaissance pada ethical hacking atau investigasi, membantu mengidentifikasi aset digital dan potensi kerentanan. Yang terakhir, sinergi tool dan
kustomisasi. Pembahasan ini menyoroti fleksibilitas penggunaan tool siap pakai The Harvester, Hunter.io, Sherlock, dan kemampuan untuk mengembangkan tool custom atau Python email scraper sesuai kebutuhan spesifik dalam pengumpulan data. Intelligent. Next. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.